Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak? Semoga kalian di rumah tetap sehat-sehat saja dan tetap semangat. Jika ada yang sakit, mari kita doakan semoga diberikan kesembuhan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadir semuanya, jika yang sudah hadir, silakan tuliskan nama Anda di kolom komentar yang ada di bawah video ini sebagai bukti kalian mengikuti pembelajaran kali ini. Dan selamat datang di kelas virtual koresponden mata pelajaran ilmu pengetahuan alam kelas 9 semester 1. Topik yang akan kita pelajari kali ini yaitu tentang menstruasi, fertilisasi dan kehamilan serta perkembangan embrio atau janin yang ada di dalam kandungan seorang ibu. Mari kita buka pelajaran kali ini dengan berdoa. Semoga Allah memberikan ilmu yang bermanfaat kepada kita semuanya serta memberikan kemudahan dalam mempelajari pelajaran kali ini. Persiapan berdoa. Berdoa mulai. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma waj'alni minasy sholihin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli bi rahmatika ya arhamar rahimin. Amin. Jangan kemana-mana, tidak ikut terus, kita simak pembelajaran kali ini agar bisa menambah pengetahuan dan wawasan kita bersama. Yuk kita ikuti video berikut ini. Pembahasan kali ini yaitu tentang siklus menstruasi, fertilisasi, dan kehamilan yang berada di materi kelas 9 semester 1. Kompetensi inti atau KI3 dalam materi ini yaitu memahami pengetahuan faktual, konseptual, dan prosedural berdasarkan rasa ingin tahunya tentang ilmu pengetahuan, teknologi, seni, budaya terkait fenomena dan kejadian tanpa mata. Dan juga berada di kompetensi dasar atau KD3, menghubungkan sistem reproduksi pada manusia dan gangguan pada sistem reproduksi dengan penerapan pola hidup yang menunjang kesehatan reproduksi. Indikator pencapaian dalam pembahasan ini yang pertama adalah menentukan fase siklus menstruasi pada wanita. 2. Mendeskripsikan proses fertilisasi dan perkembangan embrio. Tujuan dari pembelajaran ini, setelah melihat tayangan video ini, diharapkan siswa mampu menjelaskan konsep menstruasi. Setelah melihat tayangan video ini, diharapkan siswa mampu menentukan fase-fase siklus menstruasi. Ketiga, setelah melihat tayangan video ini, diharapkan siswa mampu mendeskripsikan proses fertilisasi. Dan yang terakhir, yang keempat, setelah melihat tayangan video ini, diharapkan siswa mampu menjelaskan tahapan perkembangan embrio. Pada bagian ini kita akan bahas tentang siklus menstruasi, fertilisasi, dan kehamilan. Yang mana pada bagian ini nanti kita akan bagi menjadi dua bagian, yaitu tentang menstruasi, fertilisasi yang nanti akan dilanjutkan ke kehamilan. Kenapa saya bagi menjadi dua bagian? Karena dua proses ini berbeda. Menstruasi dan fertilisasi ini sangat berbeda. Kenapa? Karena wanita itu yang sudah mengalami menstruasi pasti dia tidak hamil. Atau sebaliknya, kalau seorang wanita itu sedang hamil, maka dia tidak akan mengalami menstruasi. Itu dalam kondisi normalnya. Berikut ini kita akan bahas tentang apa itu menstruasi. Menstruasi ya, pada umumnya setiap 28 hari sekali ovarium menghasilkan sebuah sel telur atau ovum. Nah, ovum ini yang tidak dibuahi maka dia akan meluruh. Nah, sedangkan pengertian dari menstruasi itu, pengertiannya adalah keluarnya darah, cairan jaringan, dan sel-sel epitel yang menyusun dinding rahim.
Jadi yang dikeluarkan saat menstruasi itu adalah darah. Selain darah ada cairan jaringan dan juga sel-sel epitel yang menyusun dinding rahim. Apa yang menyebabkan terjadinya menstruasi? Karena meluruhnya dinding rahim karena sel telur atau ovum itu tidak dibuahi oleh sel sperma, sehingga jarak itu akan meluruh. Nah, ini ada penjelasan. Nah, ini di sini anak-anak ini adalah ovarium. Nah, ini adalah sel telur yang siap untuk dibuahi. Nah, ini dia akan berjalan. Nah, dia di sini akan berjalan ke sini. Kalau sudah mengalami ovulasi, dia dilepaskan oleh ovarium menuju sampai ke tuba Fallopi. Dia nyampe di sini dan di sini. Lah, dia di sini sel telur ini dia akan berhenti sementara. Lah, menunggu sampai tanggal 28 nggak mengalami proses pembuahan atau fertilisasi, maka dinding rahim ini akan meluruh. Dinding rahim ini akan meluruh sehingga keluar yang namanya darah, cairan jaringan, dan sel-sel epitel yang menyusun dinding rahim tersebut. Fase menstruasi dan hormon yang berperan dalam menstruasi. Hormon yang berperan dalam menstruasi itu ada 4, yaitu 1. Follicle stimulating hormone yang disingkat dengan FSH, dan yang kedua adalah luteinizing hormone yang disingkat dengan LH, yang ketiga hormon progesteron, dan yang keempat hormon estrogen. Hormon FSH dan hormon LH itu diproduksi oleh hipofisis yang berada di otak. Fungsi dari hormon FSH adalah memacu pertumbuhan folikel dan mensekresikan estrogen. Sedangkan hormon LH itu memiliki fungsi memacu ovulasi dan mensekresikan progesteron. Nah, hormon FSH dan hormon LH ini diproduksi oleh hipofisis, sedangkan hormon estrogen yang ketiga berfungsi untuk memacu penebalan dinding endometrium serta menghambat FSH dan memacu pengeluaran hormon LH. Yang keempat adalah hormon progesteron. Hormon progesteron ini memiliki fungsi sebagai penebalan endometrium serta menghambat hormon LH. Nah, hormon estrogen dan progesteron ini itu dihasilkan oleh ovarium. Nah, berikut ini adalah fase-fase di dalam menstruasi. Bahwa dalam menstruasi itu memiliki 4 fase, yaitu fase menstruasi, 2 praovulasi, 3 ovulasi, dan keempat adalah pasca ovulasi. Nah, berikut ini saya jelaskan tentang fase-fase dalam menstruasi. Yang pertama adalah fase menstruasi. Fase menstruasi itu terjadi bila ovum tidak dibuahi oleh sperma, sehingga korpus luteum atau massa jaringan kuning yang ada di dalam ovarium itu akan menghentikan produksi hormon yang bernama estrogen dan progesteron. Turunnya kadar estrogen dan progesteron itu menyebabkan lepasnya ovum dari dinding uterus yang menebal. Setelah ovum lepas, maka endometrium itu akan menjadi sobek sehingga meluruh. Akhirnya dindingnya juga menjadi tipis karena dinding endometrium itu banyak mengandung pembuluh darah. Maka terjadilah pendarahan pada fase menstruasi. Pada umumnya proses pendarahan ini berlangsung selama 5 hari dengan rata-rata pengeluaran volume darah sebanyak 50 ml. Jadi proses pendarahan ini berlangsung 5 hari, tapi antara wanita satu dengan wanita yang lain itu tidak sama. Ada yang sampai 7 hari, bahkan ada yang 10 hari, ada yang cuma 4 hari. Jadi proses menstruasi ini tidaklah sama antara wanita yang satu dengan wanita yang lainnya. Berikutnya adalah fase yang kedua. Fase yang kedua adalah fase praovulasi. Fase praovulasi pada fase praovulasi atau yang disebut dengan akhir siklus menstruasi, hipotalamus bagian otak yang terdiri dari sejumlah nukleus mengeluarkan hormon gonadotropin yang merangsang hipofisis untuk mengeluarkan hormon FSH.
Adanya hormon FSH ini merangsang pertumbuhan folikel primer yang di dalam ovarium yang mengelilingi satu oosit primer. Nah, folikel primer dan oosit primer ini akan tumbuh sampai hari ke-14 hingga folikel menjadi matang atau yang disebut dengan folikel de Graaff dengan ovum yang ada di dalamnya. Jadi, selama pertumbuhannya, folikel juga melepaskan hormon estrogen yang menyebabkan perbentukan kembali sel-sel penyusun dinding dalam uterus atau endometrium. Nah, proses pembentukan kembali tersebut disebut dengan proliferasi. Tahukah kamu? Peningkatan estrogen selama pertumbuhan folikel juga mempengaruhi serviks untuk mengeluarkan lendir yang bersifat basah. Nah, fungsi dari lendir itu apa? Fungsi dari lendir itu adalah untuk menetralkan sifat asam basa serviks agar lebih menyesuaikan lingkungan hidup sperma yang ideal. Jadi ketika nanti kalau ada sperma yang masuk, dia itu bisa bertahan hidup. Berikutnya adalah fase ovulasi. Fase yang ketiga adalah fase ovulasi. Pada saat mendekati fase ovulasi, terjadi perubahan produksi hormon. Peningkatan kadar estrogen selama fase praovulasi itu menyebabkan terjadinya hambatan terhadap pelepasan lanjutan FSH dari hipofisis. Nah, turunnya kadar FSH ini menyebabkan melepaskan hormon LH yang dapat merangsang pelepasan oosit sekunder dari folikel de Graaff tadi. Nah, kondisi tersebut disebut sebagai fase ovulasi, yaitu saat terjadi pelepasan oosit sekunder dan folikel de Graaff dan siap dibuahi oleh sperma. Umumnya ovulasi terjadi pada hari ke-14. Jadi ovulasi ini terjadi pada hari yang ke-14. Nah, berikutnya adalah fase yang keempat, yaitu fase pasca ovulasi. Pasca ovulasi ini, pada fase pasca ovulasi ini folikel de Graaff yang ditinggalkan oleh oosit sekunder akan berkerut dan berubah menjadi korpus luteum dan tetap memproduksi hormon estrogen dan progesteron. Meskipun korpus luteum memproduksi estrogen, tetapi estrogen yang diproduksi tidak sebanyak yang diproduksi oleh folikel de Graaff. Nah, progesteron mendukung kerja estrogen dengan menebalkan endometrium. Progesteron juga merangsang sekresi lendir pada vagina dan pertumbuhan kelenjar susu pada payudara. Keseluruhan fungsi tersebut berguna untuk menyiapkan implantasi zigot pada uterus bila terjadi pembuahan atau kehamilan. Proses pasca ovulasi ini berlangsung hari ke-15 sampai hari ke-28. Namun, bila sekitar hari ke-26 tidak terjadi pembuahan, maka korpus luteum akan menua berubah menjadi korpus albikan, sehingga tidak menghasilkan korpus lagi. Korpus albikan ini memiliki kemampuan produksi hormon estrogen dan progesteron yang rendah. Oleh karena itu, konsentrasi estrogen dan progesteron akan menurun. Ternyata proses menstruasi dan ovulasi ini tidak sederhana yang dipikirkan selama ini, ya kan? Meskipun tidak sederhana, tapi jangan lupa untuk terus kamu ingat supaya semakin paham. Siapa tahu bisa mengurangi rasa kesal dan sifat emosionalmu ketika PMS. Jika kamu mau belajar lebih lanjut mengenal materi ini, simak terus ya. Tadi kita sudah menyaksikan proses terjadinya menstruasi dan fase-fase yang ada di dalam menstruasi, mulai dari fase menstruasi, fase praovulasi, fase ovulasi, dan fase pasca ovulasi. Berikut ini kita akan menyimak video tentang proses terjadinya fertilisasi dan proses perkembangan embrio yang ada di dalam kandungan seorang ibu. Kita akan membahas tentang fertilisasi dan kehamilan.
Menstruasi terjadi karena sel telur atau ovum yang ada di tuba falopi tidak dibuahi oleh sperma. Lalu bagaimana jika sel telur yang dibuahi oleh sperma? Tahukah kalian bagaimana proses terjadinya fertilisasi dan kehamilan? Yuk kita simak video berikut ini sampai tuntas. Sel telur keluar dari ovarium ditangkap febria, kemudian memasuki tuba falopi. Jutaan sperma dihasilkan sekali dalam ejakulasi saat puncak senggama. Sesaat dipancarkan di mulut rahim, sel sperma bergerak ke rongga rahim untuk mencari sel telur yang matang dan yang sudah siap dibuahi. Dari jutaan sperma yang dipancarkan, hanya beberapa yang bertahan hidup mencapai indung telur, dan hanya satu yang mencapai dan hidup di indung telur. Sperma kemudian mempenetrasi ke dalam dinding sel telur, kemudian mengkombinasikan materi genetiknya dengan sel telur. Sel telur yang menjalani proses pembuahan atau fertilisasi akan membentuk sebuah zigot. Hasil peleburan dua sel tersebut membentuk sebuah zigot. Zigot ini akan terus mengalami pembelahan. Zigot akan bergerak dan menempel pada dinding rahim. Proses inilah yang disebut dengan implantasi. Zigot terus akan membelah hingga membentuk embrio. Embrio mengalami perkembangan dan pertumbuhan hingga membentuk janin. Janin memperoleh asupan makanan dari ibunya melalui tali plasenta. Bagaimanakah proses perkembangan janin di dalam rahim? Yuk kita simak video berikut ini. Sebelum lanjut, mungkin kamu perlu memahami terlebih dahulu siklus pembuahan sel telur. Ini adalah gambar siklus pembuahan sel telur oleh sperma. Ovulasi melepaskan oosit sekunder. Saat terjadi pembuahan, pada hari ke-1 terbentuklah zigot. Zigot adalah sel telur yang telah dibuahi dan hanya terdiri dari satu sel. Pada hari kedua, zigot membelah menjadi 2 sel. Pada hari ketiga terbentuk 4 sel. Pada hari keempat terbentuk 16 sel. Disinilah terbentuk morula. Morula adalah sekumpulan sel yang menyerupai anggur. Pada hari kelima terbentuk blastokista awal, dan pada hari ke-6 dan ke-7 terbentuk blastokista tahap akhir. Pada hari ke-8 atau ke-9 terjadi implantasi, yaitu menempelnya blastokista pada dinding rahim. Tahukah kamu bagaimana perkembangan embrio selama dalam kandungan? Embrio berkembang dalam kandungan sehingga menjadi bayi yang siap lahir selama 9 bulan 10 hari atau sekitar 37 minggu. Perkembangan embrio dalam kandungan dapat dibagi menjadi beberapa periode. Pada materi ini kamu akan mempelajari perkembangan embrio dalam 3 periode atau trimester, yaitu sekitar 3 bulan pada setiap periodenya. Trimester pertama 0 sampai dengan 12 atau 14 minggu. Perkembangan janin di trimester pertama ini dimulai dari otak, sumsum tulang belakang, dan organ-organ vital lain termasuk jantung yang sudah mulai berdetak. Kaki dan lengan juga sudah mulai terbentuk pada minggu ke-8 usia kehamilan. Pada akhir trimester pertama, organ kelamin telah terbentuk meski belum sempurna. Idealnya, berat janin sekitar 28 gram dengan panjang 2,5 cm pada akhir trimester pertama. Trimester kedua. Selama trimester kehamilan ini, hampir seluruh organ janin sudah berkembang sempurna. Janin juga mulai dapat mendengar dan menyerap makanan yang masuk ke perut ibu melalui plasenta. Selain itu, sudah mulai tumbuh rambut-rambut halus di tubuh janin yang biasa disebut lanugo. Pada akhir trimester kedua, panjang janin mencapai 10 cm dengan berat lebih dari 1 kg.
trimester ketiga. Pada trimester ketiga, tepatnya minggu ke-32, tulang dan kerangka badan janin sudah terbentuk sempurna. Janin di dalam kandungan pun sudah bisa membuka dan menutup mata, serta merasakan cahaya dari luar perut ibu. Di akhir minggu ke-37, umumnya semua organ tubuh janin sudah berfungsi dengan baik secara mandiri. Berat akhir janin idealnya mencapai 3 kg atau lebih dan panjang janin mencapai 50 cm. Minggu-minggu terakhir mendekati persalinan, posisi kepala janin idealnya sudah turun menghadap ke bawah menuju jalannya rahim sebagai persiapan kelahiran. Setelah kalian memahami proses terjadinya menstruasi dan fertilisasi serta kehamilan dari awal hingga akhir tadi, berikut ini saya akan menguji pemahaman kalian dengan memberikan soal atau tugas terstruktur. Coba kalian ambil buku tulis soal nomor 1. Jelaskan pengertian dari menstruasi. Yang kedua, sebutkan 4 hormon yang berperan dalam proses menstruasi. Yang ketiga, jelaskan fase-fase dalam menstruasi. Yang keempat, jelaskan proses terjadinya fertilisasi. Yang kelima, jelaskan tahapan perkembangan janin dalam kandungan seorang ibu. Setelah kalian menjawab soal ini, langsung Anda kumpulkan 3 hari setelah melihat tayangan video ini. Bisa dikumpulkan melalui rekening atau email madrasah. Dari saya ucapkan sekian dan tetap semangat untuk belajar di rumah. Bagaimana dengan tayangan video tadi, materi tadi tentang pengertian fertilisasi, menstruasi, serta perkembangan embrio? Pasti kalian paham jika kalian benar-benar memperhatikan tayangan video mulai awal hingga akhir tadi. Namun, jika ada yang belum paham, bisa Anda tuliskan di kolom komentar yang ada di bawah video ini. Sekarang, mari kita tutup pembelajaran kali ini dengan berdoa bersama agar diberikan ilmu yang bermanfaat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Persiapan berdoa. Berdoa mulai. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni astaudiuka ma 'allamtani warzuqhu ilayya indaka hajati wa la tansani ya rabbal alamin. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ingat anak, jangan lupa video ini di like dan di subscribe. Dari saya cukup sekian. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.